bahkan Bapak belum pernah menjadi pembawa acara yang profesional. Jadi profesional tidak. Tapi justru saya berangkat dari pengalaman ketika berorganisasi dengan wanita dan sebagainya, itu saya mendapatkan tidak hanya pelajaran tapi juga kesempatan untuk menjadi pembawa acara. Jadi mau tidak mau ini adalah tabungan jam terbang. Semakin banyak jam terbang kita, semakin kita percaya. Nah, kembali kepada Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu jam terbangnya sudah banyak, karena Bapak Ibu setiap hari berhadapan dengan seperti itu. Yang mau tidak mau itu adalah dasar untuk kita berbicara di depan umum. Hanya saja yang Ibu hadapi setiap hari adalah seperti ini. Yang biasanya kita beranggapan bahwa ini salah, karena Bapak Ibu memandu mereka untuk belajar. Mereka butuh Bapak Ibu sebagai pemandu, tapi tidak seorang pembawa acara. Saya duduk dulu, nanti kalau dilakukan gerakan yang begini saya berdiri. Jadi saya akan berangkat dari dalam forum ini untuk berbagi tips menjadi pembawa acara yang baik. Ini ingin menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, karena saya selalu melihat kegiatan yang dilaksanakan di sini. Kemudian ketika misalnya ada acara yang agak saat itu wisuda ya Bu, nah wisuda itu kan melibatkan orang tua, atau misalnya upacara-upacara di sini yang juga melibatkan orang tua, tapi tidak banyak. Kalau wisuda itu kan ada komite, ada orang tua, ada wisudawan. Saya ingin membagikan tips untuk skala itu saja dulu. Nanti kalau memang diperlukan yang lebih besar lagi, saya bersedia untuk bicara lagi kapan waktunya. Karena memang mungkin saya boleh menyampaikan kenapa saya berani atau kemudian bisa membagikan tips ini kepada Bapak Ibu. Karena pada waktu itu ketika saya sudah mulai istilahnya di IWB itu mulai dikenal bahwa kalau untuk membawakan acara resmi, serah terima jabatan dan sebagainya, dan selalu bahasanya apa ya selalu pakai. Dari situ saya mengevaluasi diri. Oh, sepertinya ini perlu sekolah nih, perlu mendapatkan dari ahlinya seperti apa. Kebetulan kemudian dalam kita juga melakukan sekolah MC ya, pada waktu itu tahun 97 itu dari semua unit kerja di KMU, ibu-ibunya ini dikirim orang dari sini, adil pokoknya. Unit kerja itu ada 10, satu unit kerja diambil 10, tapi itu mendapat seleksi karena kan anggotanya banyak. Jadi dari 5 itu siapa nih kira-kira yang dapat tiket untuk ikut kursus ini? Kebaya, karena ini kebaya dan wanita. Dan kebetulan saya terpilih. Itu pertamanya saya menunjukkan besar gimana sih sebetulnya jadi pembawa acara yang benar gitu. Ya, benar dan jadi yang baik. Saya ingin mulai hari barangkali boleh dibantu membawa acara. Sebetulnya membawa acara itu seperti yang saya sampaikan di sini adalah orang yang bertugas untuk mengatur jalannya satu acara dan acara ini tidak hanya lancar tapi dan sukses. Tapi itu saya ingin memberikan stressing pada mengatur. Mengatur itu apa saja sih yang harus kita lakukan? Masih ada di perbuatan. Terima kasih Dian. Jadi kita
kalau sudah, kan biasanya begini, ada satu kepanitiaan, misalnya yang akan datang saja yang minggu depan, itu kan akan kita SDG 2 akan menghadapi open house. Jadi acara besarnya sudah ada, tentu ada panitianya. Nah, ketika ini akan digelar acara ini kan perlu seorang pembawa acara. Nah, di sini mulai kelihatan. Jadi yang namanya pembawa acara itu tidak hanya membawakan saja, tapi dari awal mengatur pelaksanaan itu. Setiap tata acara mengatur dulu. Kemudian, nah ini pergantian karena di sini saya satu kalimat. Pergantian judulnya saya menuliskannya pergantian mengikuti perintah. Dari satu mata acara ke mata acara yang lain itu pergantiannya harus mengikuti perintahnya pembawa acara. Nggak mungkin nggak. Misalnya seperti apa? Menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Kalau pembawa acara tidak memberikan perintah, saya menggunakan kata perintah, tidak memberikan perintah. Ini dimohon untuk berdiri. Jadi ini harus nurut sama pembawa acara. Yang diatur harus patuh pada narasi dan informasi dari pembawa acara. Ini sebetulnya berlaku tidak hanya pada acara resmi, pada acara apa sih? Misalnya acara pernikahan. Acara adat misalnya, ada sumbangan ada. Itu kalau pengantainya tidak diperintah oleh pembawa acara, dia kan tidak akan datang di depan orang tua. Misalnya pembawa acaranya bilang acara berikutnya adalah sumbangan dari kepada tapi kalau pembawa acaranya tidak memerintahkan si pengantin ini itu datang dibutuhkan setelah dari sisi narasi dan informasi yang khusus. Jadi juga untuk acara nanti kita sampai pada tahap jenis acara. Jadi MC itu juga adalah orang pertama yang berpengaruh. Jadi kalau kita mau mulai acara, yang mau buka siapa? Jadi orang pertama yang bicara pasti dan tidak hanya orang pertama, tapi juga bertanggung jawab. Kita kembali lagi ke yang nomor satu, setiap mata acara itu adalah sini. Kira-kira dalam tempat ini yang tergambar dalam benang kita sudah atur. Kemudian kita sudah memberikan perintah dan perintah tersebut, tentunya kita juga harus menjawab supaya acaranya sukses atau kalau tidak berhasil ya berarti gagal. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan kedudukan seorang pembawa acara itu seperti apa? Mimpin. Dan cuma mimpin itu. Kalau di dalam ketentaraan kita akan jadi jenderal. Karena ya suka pemerintahan biasanya jenderal kan ya tidak itu. Jadi ketika kita berdiri di depan hadirin, kita harus sudah merasa seperti itu. Saya punya tanggung jawab sukses atau enggak. Jadi saya harus jadi seorang jenderal tegas. Untuk mengatur ini juga posisi ketika kita mau mengatur. Nanti kita sampai di bagian sana. Dan Bapak ini boleh yang berikutnya dulu Pak Hadi. Nah, jenis acara itu saya kira Bapak Ibu semua sudah bisa mengetahui kalau yang formal seperti apa. Biasanya acara seperti acara kenegaraan dan sebagainya. Kemudian yang
dia kira-kira gimana Pak? Formal atau normal? Formal. Di salah satu formal atau normal? Kira-kira formal. Di sini Bu. Jadi Bapak Ibu harus mencerna ketika kita dapat bagian jadi pembahasan bersama. Satunya, kemudian melibatkan siapa? Jadi nanti tanggal 31 itu sebetulnya adalah branding antara orang dan kenapa? Jadi kan tidak mungkin Ibu akan formal saja apa ya istilahnya mengucapkan selamat datang untuk orang tua saja. Ibu hanya membiarkan anak-anaknya saja. Ini langsung itu kan sudah meninggalkan kami. Dan barangkali nanti ada dari yayasan, ada dari komite yang mau tidak mau formulasi formalnya juga harus berperan. Nah ini kejelian seorang pembawa acara di kompetisi mana. Bapak Ibu sebenarnya sudah punya, Bapak Ibu sebenarnya kalau saya lihat sudah dari acara-acara yang kita adakan sebenarnya sudah pembawa acara yang sudah bisa menjadi seorang pembawa acara. Sekarang tinggal kita, karena kalau kita akan menjadi seorang pembawa acara yang baik, kita harus mampu mengevaluasi diri. Tidak setelah mengevaluasi diri, kita tahu ternyata kekurangan saya di sana. Coba untuk ditukar dengan cara tentunya nambah wawasan kita. Wawasan kita dari mana? Bisa dari mana Bapak Ibu? Bisa dari, tapi sekarang eranya sudah era digital yang Bapak Ibu bisa membaca. Misalnya Bapak Ibu ketik saja bagaimana cara membuat teks acara. Kalau bisa nggak ada, tinggal kita mengambil mana yang kira-kira cocok, kan harus menyesuaikan dengan audiensnya siapa yang kita. Oleh karena itu tadi di bab mengatur, jadi salah satunya adalah persiapan yang harus kita lakukan. Kita harus tahu audiensnya siapa. Sehingga ketika welcoming kepada audiens itu setelah formal, misalnya mungkin ada dinas ya, dari dinas kemudian misalnya kita kan nggak mungkin menyapa mereka dengan gaya untuk menyapa anak-anak, pasti kan formal dulu, kemudian baru terakhir yang ini menyapa anak-anak. Kita cari bahwa itu kan jago bahasa Indonesia ya, pasti diksinya sudah banyak lah. Itu kalau kita melihat dari jenis acara. Nah ini persiapan tadi menyusun acara seperti yang tadi saya sampaikan. Kita lihat audiensnya. Nah kemudian kerjasama, kerja rumah, jangan sampai jumlahnya terlalu banyak sehingga membosankan nanti. Kemudian barangkali saya itu dulu kalau mau menjadi acara bisa diajarkan materinya di atas rumah, soalnya di atas rumah. Saya sudah tahu yang ini sudah berbeda. Saya begini sudah berbeda. Kemudian sebagai saksi yang berbeda rumah dan bagaimana saya itu mereka yang hadir ada berhubungan yang nanti saya sampaikan. Nah, kemudian pada hari hanya minimal 1 jam itu persiapan yang baik. 1 jam. Karena kita harus melakukan checking apakah Hari sudah siap, Pak Hari dan Pak Mas Medan sudah siap dengan melakukannya. Kemudian apakah demikian sudah siap dengan melakukannya? Apakah penulisnya sudah siap dengan
seperti lomba mewarnai itu harus dicek kelas, karena tidak mungkin misalnya acara berikutnya adalah penampilan drum band kita carakan berbeda harusnya. Jadi ini tugas pembawa. Makanya tadi saya bilang kita ini udah jenderal, jadi sudah ngatur, kemudian perintah, dan yang diperintah harus turun. Yang terakhir ini semua mempengaruhi penampilan Bapak pada saat kegiatan ini penting sekali. Kita tidak mungkin misalnya terus kita takut karena bersalah. Itu juga sebaliknya. Kita akan dari sekarang ke acara yang berikutnya untuk saya penting, dan bukan hanya untuk saya, tapi ketika kita jalankan di kelas itu memang boleh. Nah, ini sudah lebih teknis ya. Isu masyarakat ternyata cara berbicara dengan teknik berbicara itu tidak sama, beda. Karena kalau kita membahas tentang cara berbicara, itu yang ada adalah speed itu adalah kecepatan kita berbicara, kecepatan ketika kita membacakan rangkaian satu mata acara ke satu mata acara itu speednya harus diatur. Kemudian volume itu kan apa itu kecil besar. Nanti beda lagi dengan intonasi. Atau misalnya ini apa nada ada di sini. Apa nada dengan intonasi ternyata beda. Jadi kalau membuat itu adalah ketika kita menyampaikan acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah di situ diperlukan power karena kita akan menyanyikan lagu bangsa. Tapi ketika kita akan mengheningkan cipta, itu powernya akan kita turunkan. Sehingga orang sudah bersiap-siap untuk mengheningkan cipta. Jadi sebetulnya tidak sulit Bapak Ibu sekalian, tinggal Bapak Ibu melihat kebutuhannya. Lalu bisa mengatur. Yang berikutnya adalah penampilan drum band kita carakan. Nah mungkin Bapak Ibu bisa menaikkan itu alur acara itu bisa berubah seketika. Jadi namanya spontanitas. Ini tentu juga saya tidak mendengar suara pembawa acaranya. Itu pecah ketika anak-anak itu memainkan satu lagu yang semuanya ikut menyanyi itu lagu. Karena kalau saya ada di situ, saya akan bikin ada bernyanyi. Bisa yakin. Kemudian Ibu mengatur nafas ketika membawakan acara itu. Jadi makanya ketika setelah Bapak Ibu menyampaikan satu mata acara, kemudian acara ini berjalan, kita mencoba mengatur nafas kita, jangan sampai ketika menyampaikan terus-terusan. Kembali kepada cari persiapan. Kan kalau kita misalnya itu kemudian kita melihat persiapannya, ketika kembali kan pasti ngos-ngosan. Nah, ini yang harus dijaga juga. Kemudian teknik berbicara, intonasi. Nah ini sekarang bedanya tahun apa nada dengan intonasi. Kalau intonasi itu banyak berbicara. Sekarang kita sudah sampai ke suku.
benda asli. Sampai asli yang sebenarnya kalau Bapak Ibu ke Surabaya, Bapak Ibu akan mendengar intonasi orang Surabaya itu bicaranya seperti apa. Ya, boleh gitu. Kayak di sana orang Surabaya seperti itu. Misalnya ada. Jadi saya tidak bicara kesukuan karena kalau seorang pembawa acara kan tidak mungkin. Misalnya saya orang Madura asli, kemudian saya membawakan acara orang Madura itu kalau bilang ya, dan bapak-bapak itu ini informasinya bapak, bu, ibu, ya kan tidak mungkin kita. Jadi kita harus menggunakan intonasi bahasa Indonesia yang terkait. Kemudian artikulasi. Nah, artikulasi itu kan harus jelas. Jelas. Selamat pagi. Atau ketika Bapak Ibu menyampaikan salam dalam bahasa Arab, itu nanti ada hubungannya dengan seberapa jauh kita mengatur jarak antara mic dengan kemudian stressing, maaf ini bukan T, stressing itu S-nya. Stressing itu penekanan, jadi mana kalimat atau kata-kata yang kita perlu memberikan penekanan. Kemudian pacing itu adalah pemutusan, jadi kalau misalnya kita memutusnya di mana? Apakah ini misalnya wali kota. Sekarang saya tanya Bapak, kira-kira yang betul memang yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, kemudian menyebut namanya, atau yang terhormat Wali Kota Jakarta Selatan Bapak dan yang betul ya? Nama dulu kan? Tapi jangan takut, jangan takut. Harusnya nama dulu baru Dalam bahasa Jawanya kok dijambal gitu, Wali Kota kok tidak disebut Bapak Wali Kota. Karena kalau Bapak Ibu memperhatikan upacara kenegaraan, kan tidak pernah disebut Bapak Presiden. Karena Presiden Republik Indonesia jadi Bapak atau Ibu itu harus disebutkan sebaiknya setelah jabatan. Jadi tidak pada jabatannya kita sebutkan Bapak kita. Jadi nanti Bu kalau misalnya Ibu atau Bapak menjadi pembawa acara pada saat open house, kemudian ada Pak Dinas CS2 Pak Sony. Bapak Ibu harus sudah mulai berlatih. Kepala Dinas ini Pak. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika bisa mencari tahu nama lengkap beliau siapa. Karena ketika beliau disebut nama lengkapnya itu pasti beliau ada perasaan kalau saya. Dan perlunya mengadakan persiapan. Kemudian bahasa tubuh, gestur kita juga. Kalau yang resmi atau formal itu gerakan kita terbatas. Jadi jangan terlalu banyak gerak. Kemudian misalnya di acara resmi misalnya harus menunjuk ruangan atau misalnya acaranya di luar, kemudian menyilakan mereka nantinya akan ada menjual ke ruang pamer hasil karya. Misalnya Bapak Ibu ingin menunjuk anaknya boleh. Tapi kalau acara resmi menggerakkan anak itu tidak. Itu namanya salah satu kunci yang saya. Kemudian cara berdiri, Bapak sih
Kalau berdirinya harus diatur pakai kainnya. Kalau perempuan itu berdirinya 5 derajat satu di depan. Karena itu nanti kenapa? Supaya kalau difoto cantik. Siap ya. Jadi itu menunjukkan bahwa seorang dia ada mic atau misalnya mic-nya tidak, tapi berdirinya. Tombol itu. Kemudian, nah, ini penting sekali. Nah, ini termasuk nanti saya sampaikan tips. Salah satu adalah mengurangi kita apalagi di menghadapi hadirin yang kita setiap rasa grogi itu ada, meskipun menghadapi anak-anak itu kalian akan infeksi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berdiri di depan, nomor satu adalah Bapak Ibu harus menyapu pandangan ke seluruh keluarga. Kalau Bapak Ibu berani tatap mata untuk mengurangi dosa, untuk mengurangi kemampuan. Tapi kalau tidak, belum berani, bukan tidak berani. Ada tipsnya. Bapak Ibu lihat ini. Pokoknya sapu saja pandangan seluruh keluarga. Ini sudah menunjukkan bahwa pembawa acaranya pede. Kemudian di menit-menit berikutnya turun ke rambut mereka pandangannya. Lihat rambutnya saja, jangan lihat matanya dulu, karena kalau lihat matanya mungkin kita jadi. Tapi kalau Bapak Ibu kan sudah biasa menghadapi murid, tapi ini yang nanti yang Bapak Ibu hadapi bukan murid. Tapi kalau acaranya betul-betul resmi, berarti lihat aja rambut. Mereka nggak tahu bahwa kita cuma lihat, tapi kan kita sudah menyapu ruangan ini dengan kanan. Beda tapi turun. Terus saya memang belajar. Sampai tidak tidak. Nanti baru makan. Kalau kita sudah ketemu mata mereka, itu kita sudah percaya. Kalau kita akan lancar menjadi pembawa. Jadi nanti dia tidak dia tembok dulu, tapi jangan temboknya di atas loh ya. Kalau yang di atas itu sapu saja sepandangan. Misalnya ketika ya begitu berdiri duduk, nah yang lurus pagi sejahtera siapa salam itu banyak sekali ya budaya. Tapi kalau tidak kita cukup yang nasional. Boleh ya. Tapi barangkali juga kita imbangi misalnya dengan salam sejahtera, karena kalau salam sejahtera itu mungkin sudah mewakili yang kalau kita sudah berani itu kita pasti akan berteman, kita tidak akan baca. Coba deh, tidak kalau dapat kesempatan menjadi pembawa. Nah kemudian bagaimana kita berpenampilan yang barangkali perlu menjadi perhatian adalah penting menyesuaikan dengan acaranya, tidak berlebihan. Jadi jangan terbalik, kita dandan untuk pergi menjadi acara pengantin tapi di acara. Kemudian cara memegang mic. Ya sudah kan. Kalau sudah memegang, jangan jadi karena orang-orang itu
grogi biasanya terjadi kita harus kadang-kadang ini ya. Pegangan kan kita cari pegangan dulu. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan mic yang ada standarnya? Bapak Ibu kembali kepada dasar. Sebelum acara mulai, Bapak Ibu setting dulu. Kita perlu tingginya seberapa. Dan jangan lupa ini on off-nya ini juga ya, mungkin lebih dari satu ya kira-kira untuk yang memberikan sambutan, naiknya sendiri. Pembawa acara itu biasanya selalu punya sendiri, sebaiknya punya sendiri. Dan itu tadi kalau saya pesan Pak Hari tidak disiapkan standar, tapi nggak apa-apa, nggak sama. Saya menggambarkan saja. Jadi Bapak Ibu yang sebaiknya adalah ya tidak terlalu tinggi karena wajah kita harus tetap kelihatan. Mereka semua harus bisa melihat wajah kita dan harus melihat bagaimana kita berbicara. Artinya tidak menutupi wajah. Tes itu perlu, checking pertama itu perlu sekali. Jadi jangan nanti ketika acara mulai kemudian Bapak Ibu sibuk menaik turunkan ini. Kalau bukan pembawa acara mungkin boleh, atau kalau Bapak Ibu pembawa acara sudah bisa mengantisipasi itu, ini nanti yang memberikan sambutan pertama misalnya ini UEFA, ini yang mungkin kita tinggikan. Terus nanti kalau yang terakhir biasanya itu yang paling dihormati, oh ternyata bunikan, nanti minta ada yang membantu untuk menurunkan. Jadi yang namanya dan standar itu ada caranya untuk mulai menurunkan. Jadi tidak ininya terus begini enggak. Jadi kita pakai cara yang betul adalah bentar ya Pak, nah dia kan nanti bisa naik turun. Jadi jangan dipaksa ini. Namanya alatnya ini dipaksa naik turun. Terus satu lagi untuk pembawa acara, cepat sekali Pak. Nah ini dia. Ini dia datang. Saya cuma mau kasih contoh. Ini kan ada ini ya. Jadi kalau kita untuk pembawa acara lebih baik kita siapkan lebih awal. Syukur-syukur memang itu khusus untuk pembawa acara. Jadi kita tidak perlu lagi menaikkan dan menurunkan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu misalnya menjadi pembicara, terus ya ini memang bisa, tapi kan kuncinya dari sini dilonggarkan ya, dan baru dinaikkan atau ini dengan mimpi kita yang kita nyaman itu kunci apa namanya, kunci untuk mengatur penggunaan standar. Kalau yang tidak menggunakan standar ya tadi, jadi jangan kabelnya terus ditopel karena kita mungkin grogi ya untuk mengatasi itu. Kemudian satu lagi untuk pembawa acara, untuk ngetes apakah mic ini aktif atau tidak, sebaiknya tidak memutus atau meniup. Ini bukan teh panas, jadi jangan. Tapi lakukan dengan apa namanya, dengan elegan. S123, S123. Ini cara yang diajarkan ketika saya menikmati. Jadi jangan apa ditiup-tiup. Terus lanjut ini
Nah, kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu sudah menyusun yang dibuat di atas kertas, kecenderungan yang saya lihat sekarang menggunakan HP ya. Sebenarnya itu juga tidak dilarang karena itu memang termasuk kemajuan sistem sekarang. Jadi, cuman khawatirnya kadang-kadang kalau menggunakan HP takut hilang, ya enggak sih? Jadi ada yang tanpa sengaja kemudian kita mencet apa, kemudian terhapus maksud saya. Nah, tapi kalau menggunakan kertas, Bapak Ibu, ini ada tips juga. Kertasnya jangan terlalu besar. Kertasnya rapikan. Makanya ini kertas itu A3 itu dibagi 4. Itu yang paling apa namanya? Paling ini ada. Ya. Apa namanya? Lebih dari 1 halaman tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kertasnya besar, misalnya lebar, kemudian